Kita semua menghadap Tuhan, bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nama Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak Ibu dan saya kasih dalam Kristus, selamat malam berkah dalam. Selamat malam berkah dalam. Ya maaf kami terlambat karena ternyata sangat macet ya. Ya, kita bersyukur pada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Sabda Bapa, kabar gembira bagi umat manusia, pembawa keselamatan dan damai sejahtera. Tuhan kasihanilah kami. Engkaulah yang memilih dan memanggil murid-murid-Mu untuk Kau bimbing dan Kau utus sebagai penerus kabar gembira ke seluruh dunia. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkaulah yang berjanji akan selalu mendampingi para murid sampai akhir zaman. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga kemajuan umat-Mu selalu mengembirakan para gembalanya. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang bersama di Kau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Kolose. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah dan Timotius saudara kita, kepada saudara Haleluya, haleluya. Tuhan mengutus aku memaklumkan Injil kepada orang hina dihina dan mewartakan pembebasan kepada para tawanan. Haleluya, haleluya. Para saudara kasih dalam Kristus, kedua bacaan yang kita dengarkan pada malam hari ini itu berbicara mengenai pewartaan Yesus. Di dalam surat Rasul Paulus kepada umat di Kolose, di sana ditegaskan bahwa Paulus mengajak umatnya untuk mengucap syukur kepada Allah dan juga bersyukur karena mendengar iman mereka di dalam Yesus Kristus dan juga kasih mereka terhadap semua orang kudus dan juga pengharapan berkat firman kebenaran. Itulah kasih karunia Allah bagi mereka semua yang mengimani Kristus. Iman akan Kristus yang telah diterima oleh umat di Kolose, kemudian mereka wartakan di dalam hidup mereka sehari-hari, di dalam tindakan kasih kepada semua orang. Saya kira itulah inti dari pewartaan kita, yaitu mewartakan cinta kasih Allah yang kita terima di dalam Kristus dan kita bagikan kepada sesama dalam bentuk cinta kasih kepada sesama. Dan siapakah sesama yang perlu kita kasih? Tentu saja semua orang. Namun Yesus di dalam Injil
Yesus memberikan, boleh dikatakan semacam kriteria siapakah yang mereka kita kasihi. Ketika Yesus diberi kitab Nabi Yesaya dan dia membuka nas yang baru saja kita dengar tadi, bahwa Yesus diutus untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, pembebasan kepada orang tawanan, penglihatan kepada orang buta, dan pembebasan kepada orang-orang tertindas. Itu artinya Yesus sendiri di dalam misinya, dalam tugas perutusannya, Yesus secara khusus memperhatikan orang-orang kecil, orang-orang lemah, mereka yang tertindas, mereka yang tidak punya suara, mereka yang ditawan, dan seterusnya. Itulah sangat jelas bahwa Yesus memihak kaum kecil. Kita bisa melihat bagaimana latar belakang pada zaman Yesus waktu itu. Mereka sedang berada di dalam penjajahan bangsa Romawi, sehingga umat masyarakat itu sungguh mengalami penindasan. Mungkin kita bisa membayangkan ketika dulu kita juga mengalami penjajahan, ya. Saya belum lahir, ya. Apakah ada Bapak Ibu yang sudah lahir? Mungkin belum juga, ya. Ya, itu tentu mendengar cerita-cerita mereka dari sejarah tertentu, begitu banyak penindasan yang dialami. Itulah yang terjadi pada masa Yesus. Masyarakat Yahudi sedang dijajah oleh bangsa Romawi, maka mereka sangat menderita. Mereka harus membayar pajak, maka di dalam Injil sering kita juga mendengar tentang masalah pajak. Nah, pajak itu adalah pajak untuk kaisar, pajak untuk penjajah. Jadi mereka harus bayar pajak, dan tentu kalau mereka tidak bisa membayar, itu mereka harus berbagai macam cara yang dilakukan oleh para prajurit Romawi. Sangat bagus digambarkan di dalam film Nativity Story, ya. Kelahiran Yesus itu digambarkan bahwa kalau mereka bisa bayar pajak, lalu anak perempuannya itu diambil. Nah, waktu itu sangat digambarkan sangat bagus, ya. Ketika keluarga Nazaret, ya, Santa Ana dan Yohakim, ya, orang tua dari Maria itu juga lalu menyembunyikan Maria supaya tidak diambil oleh prajurit Romawi itu. Jadi orang-orang yang tertindas sangat banyak pada waktu itu, orang miskin juga banyak. Berarti kita meneladani Yesus untuk memperhatikan orang-orang kecil di sekitar kita. Nah, di Indonesia saya kira zaman ini, ya, dengan berbagai macam peristiwa-peristiwa yang terjadi, demo dan seterusnya, itu kan menunjukkan betapa, ya, kita semakin banyak orang miskin di Indonesia ini, ya, persentasenya semakin besar. Kalau tidak salah, kalau laporan dari katakanlah dari pemerintah itu di bawah 10%, tapi kalau senyatanya itu sebetulnya bisa dikatakan mungkin lebih dari 30%, ya. Artinya makin banyak orang yang menderita, orang yang miskin di tengah-tengah bangsa kita. Maka sekitar kita pun pasti banyak orang yang berkekurangan, dan untuk itulah kita juga diutus untuk memperhatikan mereka, merangkul mereka, supaya mereka juga merasakan kasih dan rahmat Tuhan melalui kehadiran kita, melalui uluran tangan kita. Lalu yang kedua, nas Nabi Yesaya diawali dengan kata-kata Roh Tuhan ada padaku karena Ia telah mengurapi aku. Yesus diurapi dengan Roh Kudus, oleh Roh Kudus, ya. Ketika orang mencari Yesus, Yesus mengatakan, aku juga harus pergi ke kota-kota lain untuk mewartakan Injil. Itulah Yesus, meskipun ditolak, Yesus tetap teguh untuk mewartakan Injil kemana-mana, ya. Yesus tidak gentar, Yesus tidak menjadi sombong, tapi menjadi rendah. Tetap bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, bimbinglah para pemimpin gereja agar dalam mengembalakan dan menjalankan misi perutusan senantiasa bersemangat menjadi cahaya terang kasih-Mu kepada umat yang dilayani. Kami mohon. Ya Tuhan, pandanglah dan kabulkanlah doa kami.
patut diteladani dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan senantiasa memperhatikan bagi yang lemah, miskin, dan kabulkanlah doa kami. Bagi kita yang berada di sekitar altar ini, ya Bapa, semoga sepanjang perjalanan retret keputusan Ket 6 Paroki ini jadikan tubuh Kristus dan darah sucinya yang akan sampai kami demi manusia. Berikan dosa kami dihapus olehnya dan terpenuh beras. Jadikan persembahan bersama Sang Putra. Sucikan hati kami di dalam darah-Nya. Para saudara kasih, malah kita bersama berdoa agar Islam dan Islam ini berkenan kepada Allah Bapa yang Maha. Allah Bapa kami yang murah, kabulkanlah doa-doa kami agar roti anggur persembahan pada peringatan Santo ini sungguh berguna bagi kami. Sebab di dalam mengorbankan persembahan ini, beban dosa seluruh umat pun diringankan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu.